Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, balik lagi nih dengan saya Muhammad Rizky Ramadhani di podcast Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Baiklah, di podcast kali ini saya tidak sendirian nih. Kita mengundang bintang tamu kita yang begitu jauh di negeri ini, di benua ini, benua terluar dari benua Asia, yaitu benua Amerika. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Salma Ramadhani. Halo Kak Salma. Hai, Bagaimana nih kabar Kak Salma di sana? Apakah sehat? alhamdulillah sehat, baik-baik aja kok. Kalian gimana Alhamdulillah. kabarnya? Kami juga alhamdulillah baik-baik saja sih di sini. Ice aman gak Ice? Oke, aman, aman. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jargon. Oke, kita sebelum mulai kita jargon dulu sih Kak ya. Oh, Eh, bagus banget sih. semangat pasti Pimpin. pasti semangat sih kalau dengar jargon Manice. Wah, Semangat ya. Pas tentunya terima kasih kalau banget. oke, mudah-mudahan Kakak masih ingat nih jargon Manice Kak ya. Masih. Nah, jangan sampai lupa nih. Oke. Saya saya yang beri aba-aba nih Kak ya. Siap? Ya silakan, Oke, coba. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Siswa Manice. Mari, Siswa Manice, cerdas, cerdas, berakhlak, beralam, mulia. mulia. Oke. Oke, mantap. Oke, mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kakak masih ingat ya Kak ya. Dengan Alhamdulillah. dengan sekolah. Harus dong. Harus dong, jangan sampai lupa lah dengan Manice nih Kak ya. Ya nggak boleh lupa dong, banyak jasanya Manice. Jasa-jasa dan pengalaman-pengalaman di Manice ya, yang Kakak bawa ke Amerika tentu ya kan Kak. Semoga Oh ya, banyak banget. oke. Tentunya Kakak di sini apa dong? Tentunya banyak sekali yang teman-teman bertanya tentang Kak Salma nih, terutama adik-adik kelas dan teman-teman sekitar, tentang bagaimana sih Kak Salma bisa ke Amerika, tesnya bagaimana, dan program apa yang diikuti Kak Salma sehingga Kak Salma bisa nih berangkat ke Amerika dan menjadi salah satu perwakilan dari Man Insan Cendekia Bangka Tengah untuk menjadi pertukaran pelajar Indonesia dan Amerika. Oke, sebelum itu saya ingin memberi beberapa pertanyaan nih Kak. Bisa cerita sedikit Boleh. bisa cerita sedikit pengalaman Kakak dalam mengikuti program KLYS ini? Gak perlu banyak ya Kak, jangan sedikit, banyak. Oke. Cerita cerita pengalaman Kakak, bagaimana Kakak bisa berada di tahap ini dan bisa berada di Amerika sampai saat ini. Oke, bisa diceritain tuh Kak. Oke, terima kasih nih untuk giliran. Jadi kalau cerita tentang pengalaman pasti banyak banget gitu kan. Oke, mungkin kita mulai dari proses seleksi dari awal banget itu ya, pengalaman kakak jadi sampai di sini. Jadi proses seleksinya seperti yang kalian kan udah buka pendaftaran kan sebenarnya Agustus ini. Nah, jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah apply di program itu. Pertama tentang berkas ini pokoknya harus sabar banget ngurus gitu. Pokoknya kalau mau ngelewatin semua proses selection itu harus sabar, penuh dengan sabar, penuh kerja keras, karena bakal ada banyak tantangan dan tantangan di semua proses seleksi itu. Jadi proses seleksi itu ada lumayan banyak. Pertama itu berkas. Berkas ini sesuai chapter kalian. Sesuai chapter, nanti kalian pilih di Bina Antar Budaya program ini tuh jadi ada 20 chapter di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita di Madrasah Al-Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah ini, kita masuknya chapter Palembang. Tapi kalau kamu ada di Jakarta, nanti berarti kamu masuk chapter Jakarta gitu. Nah, terus di proses berkas nanti ada wawancara. Wawancara ini dibagi jadi dua, wawancara Inggris, wawancara Indonesia. Habis itu diminta kelompok. Nah, fun fact-nya itu, kakak kan kemarin wawancara gitu kan. Pas wawancara ini bertepatan banget pas sama KSM Nasional Kakak. Jadi kakak tuh ngadain wawancara di hotel pas KSM, terus dilihat sama
Hafiz sama Kak Farhan. Ah, Jadi mereka jadi saksi bisu kakak pas waktu itu pas dia pas wawancara. Terus itu kan Inggris kan, mana Inggris kakak tuh masih apa low banget lah ya kira-kira di situ tuh. Jadi mereka kadang kadang ketawa. Terus Hafiz tuh kadang kan ini kayak laptop terus dia tuh kayak di depan kakak gitu. Kalau kakak nggak ngerti, nanti dia translate pakai bahasa mulut gitu. Jadi bantu bantu juga gitu kan. Terus kakak tuh sebenarnya nggak yakin bisa lolos loh pas di tahap pertama ini wawancara ini, tapi pas bahasa Inggris itu kakak nampilin nari gitu. oh, Jadi kan wawancara bahasa Inggris tuh sama Native Americans gitu kan, jadi kayak orang Amerika asli gitu, US Embassy gitu. Nah di situ karena mereka nanya what's your hobby gitu, terus kakak jawab kakak jawabnya my hobby is traditional dance. Do you want to show me itu? Do you want to see me to show that gitu. Jadi terus abis itu kakak putar terus kakak nari di situ terus mereka putar. Jadi kayak itu deh salah satu alasan yang bikin ya mereka lolos ke kakak gitu. Dikira bisa apply nari di sini. Tapi pada nggak tahu ini kakak mau nari di sini itu kayak gimana. nah pas itu tuh tarian apa sih kak yang kakak tampilin pada saat itu? Tarian tradisionalnya itu? Tariannya tarian Belitung sih, tari Oh, selamat datang gitu. itu eh, bikin videonya itu di mana kak? Bikin video narinya itu di Maniche atau di? Ada sih lewat Zoom gitu, Oh jadi Zoom. view tuh kayak Oh pas kayak Zoom gitu kemarin. ya. Uh, Oke lanjut deh nih apa ada yang ingin ditanyakan dulu. Nih kak, kan banyak orang bertanya-tanya nih kak tentang kalau bahasa Inggris gak jago ini mereka tuh ada rasa takut-takut gitu kak untuk mengikuti program ini. Masih ada rasa belum percaya diri terhadap dirinya itu kak. Itu bagaimana sih kak cara untuk menangani hal ini agar kita tidak takut untuk mencoba program ini dengan melatih bahasa Inggris juga kak ya. Kakak juga kan pertama juga pas itu belum begitu lancar juga kan kak bahasa Inggrisnya. Iya jujur. Nah sekarang alhamdulillah sih kak ya. Mungkin Ada datang. itu gimana sih kak kalau kakak ngomong di rumah itu ngomongnya bahasa Inggris atau ada Ah, apa kalau di mix Indo salah mereka kan jangan ngerti. Oke, ini kakak cerita nih. Jadi kalau pas tahap seleksi sebenarnya program ini nggak menuntut kalian untuk jago banget dalam bahasa Inggris gitu. Karena program ini itu tuh malah menuntun kalian biar Inggrisnya makin bagus atau makin lancar gitu loh di Amerika. oh, Jadi tapi Inggris itu salah satu hal penting untuk komunikasi di sini kan. Nah, soalnya kalian mau komunikasi pakai bahasa apa lagi gitu. Kalau di sini kalau banyak kurangnya di Inggris jadi lumayan berpengaruh juga sih kalau bahasa Inggris itu. Nah, saran kakak kalau bagi yang ikut program ini nggak apa-apa kalau awalnya kalian mungkin kurang gitu ya dalam bahasa Inggris sama kayak kakak dulu. Terus kalian bisa ningkatin kayak bikin target untuk diri kalian sendiri gitu loh. Misalnya tiap hari aku harus nonton satu video itu tentang tenses, tentang grammar atau tentang kayak gitu-gitu. Atau mungkin cuma kayak nonton film favorit kalian terus kalian ikutin subtitlenya pakai bahasa Inggris atau kalian dengerin itu pakai bahasa Inggris, nanti itu juga bakal improve English kalian gitu loh. Jadi emang nggak apa-apa kalau emang belum bisa, masih belum lancar, kalian harus latih speaking sama listening. Yang penting di sini tuh speaking sama listening. oh Terus gitu. kalau komunikasi kakak di sini jujur masih struggle gitu sih. Pas awal kakak di sini jujur yang first day kakak di sini tuh kan keluarga semua bilangnya conversation-nya in English gitu kan. Jadi kadang kakak tuh cuma kayak yes no gitu doang atau lebih banyak diemnya gitu. Jadi kayak sedih banget di 3 hari pertama rumah karena kakak berusaha translate semua di otak gitu. Ya Allah ini ngomong apa ini? Jadi kayak butuh someone to talk to buat bicara bahasa Indonesia gitu loh. Kayak butuh translator di sini. Tapi makin kesini keadaan yang maksa buat adaptasi bahasa sih sebenarnya. Jadi mau kamu bisa nggak bisa,
itu kamu belajar di sini, listening kamu jadi lebih baik mungkin tiap hari karena sering banget dengerin mereka bicara bahasa Inggris gitu kan. Terus speaking kamu juga terlatih walaupun masih terbata-bata gitu. Ya, gitu sih kalau tentang bahasa Inggris. Gitu tentang pertama kakak apa dah tentang ke Amerika kan. Terus kalau kakak sebelum ke Amerika tuh kakak ada nggak sih nyari-nyari bagaimana keadaan di desa tersebut, daerah tempat kakak tinggal saat ini, mencari tahu tentang dalam daerah tersebut? Itu tuh sebenarnya kan minta saran dari alumni tahun kemarin kan, Ya. minta saran "Ya, apa aja sih yang harus aku persiapin gitu. Terus katanya emang disuruh nyari tentang daerah-daerah gitu biar ada topik gitu loh istilahnya sama keluarga. Nah, jadi kakak ada cari dikit-dikit apa tempat favorit di sini gitu. Biar bisa jadi topik kakak sama teman kakak atau kakak sama keluarga kakak. Itu ujung-ujungnya juga kakak lupa. Kakak lupa apa itu. Jadi topiknya malah what is your favorite class in here? What is the good class in here or the good store in here? Gitu. Jadi malah kita open percakapan sama itu nanti nyambung ke lain gitu. Kan ini kakak lanjut pas proses seleksinya ini enggak? Jadi Oh, kepotong tadi. oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nih kak ya. Yang proses seleksi tadi gimana? Masih ada sih ceritanya. Oke, Yang kamu nanya lanjut. Oke, proses seleksi itu bagaimana kak? Lanjut aja. jadi buat yang penasaran, menurut kakak yang paling susah, ya paling susah proses seleksi itu tuh pas tahap seleksi berkas internasional. Karena jadi untuk bagi kalian nih, bukan fun fact sih, emang benar-benar real fact. Program ini emang dibiayain penuh sama US Department of State. Tapi ada beberapa hal yang tuh harus bayar sendiri gitu loh. Contohnya kayak imunisasi. Imunisasi itu kayak lumayan banyak habisnya karena bukan cuman imunisasi biasa. Kita harus hepatitis B, kita harus varicella, kita harus meningitis. Pokoknya banyak nanti dikasih daftarnya. Dan itu kayak lumayan ngabisin berapa ya kakak kemarin? Sekitar 3 juta atau 4 juta gitu lah. Wow, banyak sekali ya kak ya. Lupa juga. Ya, terus kalian harus bikin paspor tuh diri kalian sendiri yang nanggung 350 kemarin tuh kakak bikin lagi ya. Terus peralatan yang mungkin kalian butuhin buat kesini itu kalian kalian tanggung sendiri kan kesini. Tapi jangan khawatir kalau tentang biaya, kan bisa ngajuin berbagai proposal gitu. Nanti proposalnya diajuin ke kayak instansi gitu kayak perusahaan, jadi kalian nanti bisa dapat money dari sana atau mungkin di kayak bupati atau provinsi kalian sendiri gitu. Itu bakal ngebantu banget sih. Soalnya ada beberapa orang juga yang DM kakak nanya, Kak, soal biaya itu kayak gimana sih? Apa yang full funded gitu? Atau emang ada yang biaya sendiri gitu? Jadi gitu. Oke. Terus Itu berapa berapa bulan sih kakak mempersiapkan berkas-berkas itu ketika ingin mendaftarkan ke program ini? jadi kalau proses seleksi total semua itu kayak dari Agustus sampai dari Agustus tahun lalu sampai kepastian berangkat itu kapan ya? Lolos Februari Maret, kayak Maret gitu. Jadi lumayan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi 8 bulan semua kan. 8 bulan. Mau melewati semua proses seleksi 8 bulan. Tapi kalau di berkas internasional tuh kayak kita dikasih waktu, kan lupa berapa pasiat, pokoknya 2 bulan atau 3 bulan gitu loh. Oh, jadi kalau apa tuh? Kalau sudah daftar berkas-berkas semua nih kak ya. Nah, pengumumannya itu pas itu bulan apa kak? Kalau boleh tahu? Pengumuman finalnya gitu ya, Ya. bulan Maret itu lah, akhir. Oke. Jadi tiap proses seleksi itu nanti ada pengumuman gitu loh, kayak stage 1, selection process 1. Nanti kalian lulus terus lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya tuh seleksi nasional gitu.
dari chapter terus ke nasional terus ke internasional. Jadi nanti bakal ada proses seleksi atau eliminasi gitu loh. Jadi kakak tuh program ini tuh sekitar berapa ya pendaftaran kayak 30.000 atau 20 ribuan gitu loh. Terus makin dieliminasi alhamdulillah kepilih jadi 70 dari 70. Kayak speechless. Ada gak sih kak teman kalau perwakilan dari Bangka Belitung itu sendiri kakak atau ada orang lain kak? Kalau dari Bangka ini? Nah ini nih yang kasihan tau. Jadi kan kakak tuh awalnya dua kan. Ya. Biasanya program ini nih ngambil dua tiap provinsi gitu. Jadi satu kakak, satunya tuh kayak orang Bangka gitu. Namanya Hafiz. Lupa Hafiz pasaran. Bukan HP Salvaret ya? Jadi Hafiz tuh orang Semansa, Pangkal Pinang. Oh, Dia tuh awalnya lolos kan, awalnya lolos, tapi dia tuh kayak punya penyakit gitu loh. Ada punya penyakit, jadi nggak jadi berangkat. Itu kasihan kasihan banget sih. Dikasih taunya tuh pas Agustus gitu. Jadi dari Maret ke Agustus. Terus karena dia ada sakit yang jadi nggak bisa berangkat gitu. Jadi dia batal programnya. Jadi kakak dari Bangka Belitung tuh sendiri. berarti penyakit itu begitu mempengaruhi juga kak ya? Ya Langkah. karena ada medical check up-nya nanti. Kamu bakal diperiksa darah, kamu bakal diperiksa tulang atau segala macam gitu. Oke. Itu pertanyaan seputar cerita tentang kakak itu kan ya. Selanjutnya nih mau nanya-nanya lagi nih kak. Tantangan apa yang kakak apa tuh lalui ketika ingin mengikuti program ini? Tantangan yang kakak lalui ketika mengikuti program ini, hambatan-hambatan yang kakak lalui itu seperti apa sih kak? Hambatan, tantangan. Ya sebenarnya banyak sih. Tapi kakak bingung nih mau mulai dari mana. Tantangannya tuh kayak dari proses seleksi itu pokoknya harus sabar banget. Kayak apapun yang kamu lakuin, kamu harus nunggu nunggu pengumuman itu tuh kayak momen-momen mendebarkan dan lama. Misalnya kamu dijanjiin nunggu pengumuman itu November, terus tahu-tahu kamu nunggu nih di November, terus diundur dulu sampai Desember gitu. Jadi emang harus sabar gitu sih. Terus untuk seleksi berkas yang tadi kakak mention, seleksi berkas internasional tuh ribet banget. Jadi tantangannya tuh di situ yang paling berat, selection proses. Terus sebagai info aja nih, jadi tahun ini ada teman kakak beberapa tuh yang gak berangkat gitu karena gak dapet placement. Placement tuh kayak penempatan gitu. Kakak dapetnya state-nya di Wisconsin nih kan sekarang. Tapi kayak sekitar belasan gitu ya mungkin dari Indonesia itu nggak berangkat tahun ini. Jadi mereka tuh dijanjiin tahun depan. Terus ya, jadi buat yang tahun depan nanti kau tanya udah keambil sama yang tahun ini. Jadi ini buat information aja buat kalian yang ikut program ini. Kalian bakal dipastiin berangkat kalau kalian ada di pesawat menuju ke negara tujuan. Jadi walaupun kalian tuh udah lolos proses seleksinya udah lolos, semua berkas internasionalnya udah diterima sama US Department of State, kalian belum pasti berangkat. Walaupun kalian udah dapet visa nih misalnya, kalian juga belum pasti berangkat kecuali kalian udah ada di pesawat, udah dapet tiket di tangan kalian buat kalian pergi, itu baru jadi kalian berangkat gitu. Jadi emang harus sabar banget sama kerja keras buat lolos dari proses seleksi gitu. Kalau Rizky gimana, ada minat nggak buat ikut ini? kemarin itu mungkin Daftar nggak? ada minat juga sih kak mau daftar itu, tapi gak tau juga gitu, banyak banget sih kak berkas-berkas yang harus dibikin itu seperti esai bahasa Inggris tuh kan ya, saya lihat pas Iya, di syaratannya tuh. Kalau kakak gimana kemarin kak bikin esai bahasa Inggris gitu kak? kakak pokoknya kakak ngerjain proses seleksi berkas ini pas kakak ada di IC. Itu tuh karena apa ya, karantina Olimpiade gitu ya kayaknya, karantina OSK atau KSM kakak lupa. Jadi cuman ada kakak
sama kakak fastener gitu loh, yang angkatan kakak yang ikut KSN sama angkatan kakak fastener yang ikut KSN gitu Ya. istilahnya. Jadi kalian semua itu dipulangin gitu, jadi kakak itu bisa megang HP di situ, jadi agak mudah, lebih mudah loh gitu untuk translate atau mau searching apapun gitu, karena emang bebas device di situ. Terus minta tolong sudah pokoknya kayak membantu banget buat ngurus semua itu, apa sih namanya, letter apa sih, kayak surat rekomendasi Oh, surat. gitu. Ah. Kalau ya kalau buat esainya itu tuh kakak sama Kak Vita pokoknya kayak Vita, Bila, kakak minta bantuan sama mereka, ini harus kayak gimana, butuh seminggu itu kali ya kalau buat esai bahasa Inggris. Butuh Kan support. ditulis pakai bahasa Indonesia dulu, ditulis pakai bahasa Indonesia terus ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Itu judul esainya itu apaan sih, Kak? Judul esainya. Kayaknya nggak pakai judul gitu sih, ya langsung dikasih topik. Kakak mesti ingat sih topiknya, kalau kamu jadi pemimpin di daerah kamu apa yang bakal kamu lakukan. Kakak searching YouTube kan gimana cara nulis esai yang baik, searching Google, terus sempat depresi juga, ya Allah ini apa ya, Pusing. gimana. Iya. Dan aduh, perlu doa dan tentunya perlu terus berdoa kepada Allah kayak tentang Bener. tahajud tiap hari, sholat duha. Itu perlu doa dari kita sendiri, dan tentunya niat kita itu harus penuh untuk ngikuti ini, Kak ya. Ya ikhtiar tawakal gitu, harus kuat banget ibadahnya Ya, kalau mau lolosin. dan teman-teman pun mensupport kakak tadi kan ya, mensupport, mendukung kakak untuk mengikuti program ini. Hmm. Itu kakak itu ada gak sih serasa putus asa tuh kak di pertengahan membuat pendaftaran berkas-berkas ini, ketika perjalanan tahap pendaftaran program KLJS ini, merasa ingin putus asa? Pernah ya, pernah malah kayak pengen nyerah gitu karena udah capek kan, banyak banget kan berkasnya Ya, tuh. Kayak pertanyaan, kamu nanti kalau ada anjing gimana, ada nggak ya, pokoknya kayak gitu deh, kamu suka apa hal yang kamu lakuin gini. Dan kayak banyak pertanyaan-pertanyaan sulit gitu yang kakak udah lupa pertanyaan apa aja. Dan pokoknya itu kayak lumayan nguras otak, mana kakak harus nyiapin buat KSN kan pas waktu itu, jadi kayak fokusnya itu dibelah jadi dua. Terus yang pas proses antara milih KSN, bukan KSM nasional sama proses seleksi itu kan yang bareng itu kan di hotel yang kakak bilang, itu kayak kakak tuh fokusin satu aja gitu loh, kakak fokusin ke KLS ini, kayak ya udah gitu, KSM-nya kakak udah nyerah karena kakak tuh orangnya harus fokus ke satu gitu loh kalau mau nyapai target, jadi kakak lebih milih untuk target KLS gitu loh pas waktu itu dibanding KSM. Jadi itulah yang mungkin bikin kakak gagal, tapi Hafiz sama si Kaparhan tuh dapat medali kan, kakak ya. sendiri yang tersingkirkan. Tapi akhirnya kakak bisa ke Amerika, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi perjuangan kakak itu nggak sia-sia juga ya kak ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya ini apa tuh? Bagaimana kehidupan kakak di Amerika sekarang kak? Kehidupan kakak di Amerika. Sudah berapa hari ngomong-ngomong kalau kakak berada di Amerika sekarang? Sudah berapa minggu atau berapa bulan? Baru 2 minggu sih. 2 minggu. Kamis tanggal 8 kakak tiba di sini. Kamis tanggal 8 September kak ya? Atau Agustus? Itu udah 2 minggu kan? September. September baru berarti. Itu bagaimana kak kehidupan kakak di sana? Atau kakak ada shock gitu dengan melihat Amerika, atau wow melihat Amerika pada saat ini kakak berada? Jadi kan sebelum ke Amerika kami dikasih orientasi gitu kan di Indonesia. Nah pas orientasi ini emang udah dikasih gambaran Amerika itu kayak gimana, terus apa yang bakal kamu lakuin nanti di host family kamu. Host family itu keluarga angkat kan.
Terus ya habis itu berangkat. Jadi kakak tuh termasuk ke batch 2 itu kayak kloter kedua gitu loh, kloter kedua yang pergi ke Amerika. Karena kakak dapet placementnya itu lumayan lama gitu, kakak berangkat kemarin tuh awalnya dijanjiin tanggal 20-an Agustus gitu. Tapi ternyata batal karena nggak ada tiket yang buat ke Amerika. Jadi kakak tuh berangkat tanggal 6 dari Indonesia, 5 dari domestik kakak dari Belitung. Jadi nginep di Jakarta dulu sehari baru berangkat ke Amerika. Nah terus di Amerikanya ini ada orientasi nasional. Jadi di orientasi nasional ini kamu bakal ketemu banyak banyak orang tuh dari negara-negara lain gitu. Jadi program ini kan emang mengkhususkan lebih ke Islam gitu kan, untuk menjembatani Amerika dan Muslim di seluruh dunia gitu lah Ya. istilahnya. Jadi emang banyak yang pakai jilbab atau emang mayoritasnya Muslim gitu kan pas orientasi kemarin. Terus seru gitu pokoknya, kakak kakak kan sekamar sama orang Egypt tuh, Mesir. itu apa ya, Mesir ya. Egypt. Jadi kan terus kakak dikasih kayak buat souvenir, terus dijelasin ini kayak mata Ice God gitu, kayak mata Tuhan gitu, atau kayak gimana kakak nggak ngerti ini. Jadi dikasih gelang sama mereka, kayak tukar-tukarin souvenir gitu di sana. Terus pas orientasi itu kayak didatengin anjing kayak 4 anjing, terus disuruh kayak adaptasi gitu loh sama anjing. Rizky punya pengalaman gak sama anjing? Pernah saya pengalaman saya dikejar anjing kak. Pengalaman buruk gitu. Kalau kakak pengalaman baik ya. Anjing di sini kayak jinak-jinak gitu loh. Ya kan kakak tahu kan kayak agama kita agak restricted Ya. tentang anjing karena susah buat sholat atau something like that. Tapi kalau kakak di sini kan jujur di rumah kakaknya ada anjing gitu kan. Anjingnya kakak pikir Osman. Jadi anjingnya itu lucu, gede gitu sepinggang kakak gitu kira-kira. Namanya Phoebe. Phoebe itu kayak anjing putih. Kakak mau nunjukin gambarnya tapi nggak tahu. Kayak nanti aja deh. Anjingnya itu putih, terus gede gitu, terus jinak terus pinter banget gitu Ki. Kayak misalnya kamu nyuruh dia untuk duduk, Sit. ini sit gitu. Ya, ini sit, nanti dia duduk. Ini walk around, nanti dia putar. Ini kiss gitu, nanti dia bakal kayak ngejalan-jalan. Tapi kakak nggak pernah sih yang kayak kiss gitu. Paling kayak megang palanya dia gitu loh. Ya kalau gitu nggak apa-apa. Walaupun mau sholat, ya walaupun mau sholat, kalau kira-kira emang kita megang najisnya atau kena air liurnya, nanti kakak tuh ada tempat kayak tupperware gitu, terus isinya tuh tanah semua gitu. Jadi kalau sebelum sholat kakak cuci apapun yang kena kena gitu kan, Nah, terus ganti baju terus baru sholat. Itu jadi tantangan kita sebelum muslim juga sih kalau di rumah ada gitu. Terus sabar-sabar untuk melakukan cuci tangan pakai tanah setiap hari. kalau tentang masalah keluarga kak, sekarang kakak itu tinggal itu sama keluarga seperti apa kak? Apakah muslim atau Kristen juga? Kakak tinggal sama Kristen. Ayah kakak itu pastor gitu kan, Pastor. satu gereja. Ya, terus eh osmam kakak itu psikologi, atau sering ngadain kayak webinar seminar gitu deh, presentasi atau kayak gitu. Keluarga kakak kayak baik banget. Jadi kakak tuh ada 5 orang gitu, Ya. 5 orang, ayah, ibu, sama siblings, kayak saudara laki-laki 2 sama kakak. Jadi di rumah itu ada 5 saudara kakak. Jadi rumah kakak ini sebenarnya nge-host 2 student gitu. Satu dari Indonesia kakak, satunya dari Jerman. Jadi kakak punya double placement istilahnya. Double placement cowok, namanya tuh Zilas dari Jerman. Terus satu tuh kayak anak kandung mereka gitu, namanya Jordan. Jadi host mom, host dad, Jordan, Zilas sama kakak di rumah. Mereka baik banget gitu loh. Kayak kalau orang tua kakak beliin kakak baju winter,
terus beliin kakak warm clothes atau or something like that, tentang clothes, tentang food mereka bayar semua gitu. Kakak kayak termasuk beruntung banget gitu di keluarga ini, kayak alhamdulillah ya Allah engkau menempatkan hamba di keluarga ini. Sebelum berangkat juga mungkin kakak berdoa juga kayak bagaimana keluarga kakak di sini nanti kan ya. Iya. Walaupun harus ke gereja gitu kan, kayak tiap minggu atau tiap Sabtu gitu, karena ke gereja itu bukan berarti kakak kakak murtad gitu loh dari semuka. Kalau Alhamdulillah. ada yang mikir kayak gitu, tapi kayak untuk respect agama mereka gitu. Kan gak enak kan kakak udah numpang di rumah mereka malah gak ngikutin aturan mereka yang udah biasa Ya, mereka jalanin gitu, benar kan sih. gak mungkin gitu juga kan. Jadi kayak ngikut tapi cuman kayak duduk tapi nggak berdoa gitu. Jadi kayak tiap di gereja syahadat syahadat itu doang lulus. Merenungi ya. Tersyahadat. Itu kayak Tapi jadi kenapa kayak kayak itu juga ya, kayak Bapak Beja Bibi dulu di Jerman juga seperti itu kan ya. Di gereja dia, tapi itu untuk merenungi kak. Kalau Beja Bibi dulu di Jerman tuh dia mencari masjid untuk tempat merenung, jadi dia mencari gereja sebagai tempat merenung itu kak. kayaknya kamu lebih tahu ya tentang ke Itu saya gereja-gereja. saya lihat di itu film Ainun Habibi, film Ainun Habibi itu. Oh, Nah di situ saya pernah lihat juga kak, jadi nggak masalah juga sih kak ya. ya, ya. Nah Apalagi ini. ketika kakak awal ke Amerika nih kak, itu suhunya seperti apa kak, dingin atau panas? Sini tuh dingin banget. Kayak di bawah 30 derajat Celcius kan pasti. Pokoknya pas hari pertama, kedua, ketiga tuh kayak freezing banget di sini. Ya Allah ini dingin banget, jadi harus pakai hoodie, jaket gitu tebel gitu biar buat keluar. Karena ini tangan tangan tuh nggak pernah hangat gitu kayak di Indonesia, pasti selalu dingin. Terus kadang bengkak biru-biru gitu karena kedinginan. Karena adaptasi suhunya itu kan beda banget Ya kan sama di Indonesia. itu Ya tropis gitu. adaptasi kakak terhadap Amerika tuh kayak terhadap cuaca di Hmm, Amerika. cuaca. Terus winternya itu kata host mom kakak tuh bisa sampai minus 30 derajat Celcius. Atau Minus 30. gimana, saya Pas 20 derajat. ngerasain di sini juga udah kayak gimana kak, dingin dingin di sana tuh. Di sana pakai AC. Sini gak pakai AC juga udah dingin. Kakak 20 derajat Celcius aja udah kedinginan. Lagi minus 30 kayak udah mau meninggal kali. Oke. Nah kalau di sana tuh kak, masjid tuh ada nggak sih kak, atau jauh atau di mana? Jadinya jauh kali. Jadi ibaratnya apa ya? Kakak kurang tahu sih kalau Bangka. Pokoknya kalau Siti kakak itu Tomahawk itu kayak bukan pusat kotanya Wisconsin gitu loh, kayak bukan ibu kotanya Wisconsin, jadi kayak lumayan pedalaman gitu. Jadi kalau mau ke pusat kota, ke Wasau nama pusat kotanya itu, yang butuhin waktu sekitar 1 jam 30 menit gitu. Nah masjidnya itu adanya di Wasau, jadi pas mau kakaknya tuh baik gitu kan, jadi Ya. pas mau kakak tuh rencananya mau nganterin kakak buat maulid nabian gitu loh di sana. Ya nggak sih, deket-deket maulid nabi nggak sih sekarang? Iya sih, Maulid bulan apa? Bulan Oktober atau ya Oktober Oktober mungkin. ya, Maulid Nabi. ya. Jadi katanya kakak mau dibawa ke masjid, terus nanti mau maulid nabian di sana. Terus DP kakak yang dari Jerman, DP double placement, sibling kakak yang dari Jerman, dia mau ikut katanya ke masjid, mau ngerasain gimana sih orang-orang masjid itu. Mau ngerasain Gak tahu juga. deh. Hmm. Enak sih kayaknya di sana, dengar-dengar kakak cerita. Pasti setiap orang ada kayak upside sama downside-nya gitu loh. Kakak gak bakal nyeritain kesedihan di sini. Jadi biar kalian tau happy. Enggak. Ayo Kalau tanya aja lagi. kalau nah kalau orang Jerman itu pertukaran pelajar juga kak ya? Yang Iya, contoh orang Jerman. Sekarang dari Kak betul. Algias juga.
Kenapa? Itu program belajar dari KLJS juga, program KLJS. Sama. Oh enggak, beda Oh, beda. dia emang khusus program dari Jerman gitu loh. Namanya CDYX. Kalau sekarang nih, sekarang jam berapa Kak di sana? Kita itu beda 12 jam antara Amerika sama Indonesia. Jadi Indonesia duluan. Ya, Sekarang jam 4 lewat 44 pagi. Di sana pasti 44 4 lewat sore lah ya. 44 Jam sore. sore ya. Ya, Berarti ntar lagi mau subuh nih Kak ya. ya subuh. Terus jadwal sholat di situ beda tau. Kayak bukan yang kayak di Indo. Oh, Subuh tetap sama. Subuh mungkin jam 5-an gitu. Tapi kalau Isya, Isya tuh di sini jam 9 malam karena bedanya. beda Karena waktu juga Kak ya. ya mungkin ya yang jadi pengaruh. Kurang ngerti Pernah deh. lihat Maka sholat aja boleh. dengar azan? Gak pernah lagi di situ Kak. Gak ada dengar azan kayak. Kalau di C kan setiap hari, Azan, setiap hari dengar azan. Jadi dengar azan kalau kakak sekarang sih di HP Kak. iya, kayak harus ada aplikasi kayak Muslim Pro gitu. Buat ngingetin sholat, ngingetin azan. Membantu banget. Oke. Kalau permasalahan kakak di Amerika tuh ada nggak Kak? Masalah-masalah kakak di Amerika sekarang? Jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Masalah pasti ada kan. Masalah yang dihadapi? Kalau tingkat betah kakak di sini tuh dari skala 1 sampai 10. Kalau sekarang karena baru 2 minggu itu kali ya 6. 6. Kenapa 6? Karena kakak ada yang ngalamin kesulitan gitu loh, agak struggling di communication. Nah kan bahasa kakak belum terlalu lancar kan, bisa kayak conversation. Ini kan kita enak kan conversation dua arahnya, kayak gak habis top karena kita bahasanya sama gitu loh misalnya. Tapi sebagai because English is my second language, so I have struggling with that. Jadi kakak kalau ngobrol lebih ke bahasa tubuh gitu loh. Misalnya mau mandi gitu, tapi kakak tahu sih kalau mau mandi. I want to take a shower gitu kan, katanya. Tapi kalau kakak lagi lupa gitu, nanti kakak cuma bilang I wanna gitu. Gitu lah. Syarat juga Kak ya? Jadi take gitu. Iya, bahasa tubuh kayak ngebantu banget gitu juga. Kalau buka translate pernah Kak? Buka translate di Google. Ya, kadang buka translate juga. Tapi kalau di sekolah, kalau komunikasi di sekolah kan sebenarnya boleh gitu loh bawa HP. Tapi nggak boleh dipakai. Jadi kan sekolahnya ini kakak cerita tentang sekolah aja nih ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kakak tuh berangkat di sini bareng host Brinsa yang cowok itu dua. Jadi kami sama satu sekolah gitu di Tomahawk High School. Tapi beda grade, beda kelas. Kakak tuh senior tuh kayak kelas 12. Kalau DP kakak yang dari Jerman itu sama kelas 12 juga. Tapi kalau Jordan yang adik kakak itu kelas 11. Sama dengan Jadi beda setahun gitu. Nah, terus sistem SMA di sini tuh sebenarnya 4 tahun gitu. Jadi kelas 9 tuh udah SMA. Ya kan SMA di Indo cuman SMP kan. ya. Kelas 9 masih SMP kan. Kalau di sini tuh udah masuk ke SMA. Terus sekolah kakak Tomahawk School itu sebenarnya digabung gitu loh, SD, SMP sama SMA. Jadi kayak satu bangunan tapi beda gedung gitu. Nah, jadi kalau mau perpindahan kelas, oh ya sistem di sini tuh moving class gitu. Kakak ada ini jadwal kakak, jadwal pelajaran kakak. Jadi jadwal pelajaran di sini itu tiap hari itu sama. Kamu nggak bisa lihat sih. Gak. Agak rabun. Kecil, soalnya kecil. Jadwal pelajaran di sini tiap hari itu sama. Terus kita tuh bisa milih kelas apa yang kita mau ambil gitu. Jadi dibagi jadi dua kan, kelas wajib sama pilihan. Kelas wajib di sini kakak tuh kayak US History, sejarah Amerika, terus ekonomi,
sama bahasa Inggris. Jadi ada tiga yang wajib, terus sisanya empat pilihan, tapi salah satunya tuh harus matematika nanti kamu bisa milih nih kalau mau algebra, terus kalau mau kalkulus, atau kalau kamu mau trigonometri gitu, nanti kamu bisa milih. Terus harus ada sainsnya juga, jadi kayak 5 pelajaran wajib, tapi untuk di bidang sains sama mat kamu bisa milih gitu loh, bidang apa yang kamu mau. Kakak sainsnya milih fisika kan, jadi kelas pertama kakak, kelas di jam pertama, jadi jam jam pelajarannya itu cuma 50 menit gitu, 50 menitan gitu. Jadi nggak Kita harus nggak ribet juga kak ya, jadi enak belajarnya. Mau belajar dari mana dulu? enak gak enak sih sebenarnya, karena moving kelas gitu juga sistemnya. Jadi kamu tuh nggak bakal dapet satu teman yang sama setiap kelas, ngerti nggak sih? Karena kan kita moving kelas, Ya. pindah-pindah kelasnya, jadi temennya itu beda-beda. Dan di kelas itu tuh kamu bisa gabung sama kelas 9, kelas 10, ataupun kelas 11. Jadi bukan cuman kelas 12 aja di satu kelas itu, ngerti nggak? Ngerti Perlu ngerti. kakak kasih contoh nih. Kelas kakak pertama tuh ada fisika, terus ada sejarah Amerika, terus ada keramik sculpture. Jadi kakak tuh project kakak kayak buat sesuatu dari kardus itu. Ini kelas favorit kakak, buat sesuatu dari kardus. Terus minggu ini kakak tuh disuruh buat kayak sesuatu dari kawat gitu, terus kakak pengen bikin mahkota. Ini seru soalnya kita bisa berkreasi apapun yang kita mau gitu, terus disediain semua bahannya di sana tanpa kamu perlu beli apapun gitu. Kalau mau ngecat ada kuasnya gitu. Kayak kayak Terus SB, ada kayak di Indonesia, kalau di Indonesia tuh kayak mata pelajaran apa kak? SBK. SBK, ya SBK atau PKWU gitu. Ya. PKWU lebih ke PKWU gitu sih. Ada ekonomi, ada study hall. Study hall tuh kayak kalau kamu mau bikin PR, kamu bikinlah di situ. Kayak kamu bekerja sendiri, belajar sendiri. Study hall tuh kayak disiapin waktu buat self time, self study. Terus sekarang ada algebra 2, terus ada Inggris sama research hour. Udah itu doang, nanti ganti-ganti kelas, tapi tetap jadwal setiap hari sampai satu semester itu jadwalnya itu. Oke, apalagi Kalau apa lagi nih kak ya? apalagi ya. Kalau kakak balik ke Indonesia atau ke Bangka kak? Terus lulus nih dari Manice kak. Kakak tuh mau lanjutin kuliah tuh di Indonesia atau di Amerika? Pertanyaan yang bagus, karena kakak juga nggak tahu jawabannya. Masih bimbang juga kak? Jujur kakak ngambil exchange student ini kayak buat gap year gitu. Tahu gap year kan? Tahu nggak? Gak tahu. Gap year. Apa gak biar? Hmm? Gap year kayak cuti setahun Oh gitu. cuti. Cuti setahun. Ya cuti setahun buat pikirin mau lanjut kemana. Jadi saya ngambil itu kayak gap year gitu. Nah, kakak emang belum dapat gambaran gitu loh mau kemana sama jurusan apa. Tapi orang tua tuh ngelarang buat ke luar negeri gitu kalau ngambil S1. Karena kakak udah di luar negeri sekarang kak. Mungkin. Iya, nggak tahu, kakak juga nggak ngerti tentang itu. Orang tua kakak Ya, pas kakak ke apa ya? Amerika tuh ada sedih nggak? Pasti sedih juga kak ya. Melepas anak perempuannya berangkat ke Aduh, Amerika sendiri. Itu pasti. hmm, ya. Pas pas kakak lolos tau nggak sih? Ya, kakak kan lolos kan. Terus kakak bilang ke mereka, terus mereka tuh kayak responnya diem gitu, kayak speechless. Jadi ini bener, kayaknya dipikirnya ini beneran anak gue ini mau ke Amerika gitu. Ternyata bener. Takut-takut juga kan, karena kan culture di Amerika nih, culture-nya serem, lebih serem gitu loh. Serem bebas. Itu yang bikin tantangan juga. Iya, orangnya random banget gitu di sini tuh. Nah, kamu bisa nemu LGBT, kamu bisa nemu yang pengen transgender gitu di sini, karena mereka open banget sama hal-hal yang kayak gituan gitu. Jadi kalau di sana tuh harus kuatkan iman ya tentunya. Bener, bener banget. Kamu nggak nanya nih kakak kangen Indo apa enggak nih? Kakak kangen
Indo atau Ice kak? Ice, kalau dengan Ice kangen nggak kak? Kangen nggak ya? Kangen, Kangen lah. kangen situasi, kangen Kangen situasi teman-teman. sih. Iya, kangen teman-teman, kangen guru-guru. Tapi kalau belajar, kalau pelajarin gak kangen. Enak-enak mainnya doang. Sebagai remaja. Kangen, tapi pasti kangen sama Indonesia, sama keluarga, sama teman-teman, sama makanan. Makanan kan adaptasi banget kakak di sini. Kalau di sana makan Kita apa kan kak? nasi Makan roti, mulu daging. ya. Banyak sih. Jadi kakak kan di sini kayak punya perkebunan gitu loh. Host family kakak tuh kayak punya perkebunan. Jadi mereka tuh nanam jagung, nanam apa ya, apel, makanan-makanan kayak gitu, cherry, blueberry, anggur, mereka nanam sendiri. Jadi kalau tadi makanannya tuh kayak variatif banget. Kalau tadi itu makan jagung, cornbread tuh apa sih, roti jagung, Jagung. cornbread, terus sama chicken, terus lupa tadi french fries, dan goreng. Makanannya emang kayak junk food yang mulu kalau di sini. Kalau breakfast tiap pagi makan sandwich gitu kan, sandwich pakai telur, pakai keju, jadi gitu. Ya, makanannya enak sih. Kakak suka makan di sini. Tapi kadang kangen nasi. Kakak bisa masak nasi sih karena pas family kakak nyediain nasi juga. Kan Tapi males masak. Males masak. adaptasi juga makanan di sana kak ya. Kalau kita makan nasi kan langsung mungkin kenyang kak ya. Karena udah biasa makan nasi. Ya, Kalau makan itu mungkin masih lapar. Kalau makan junk food junk kenyang food. sih. eh, kenyang-kenyang tapi sakit perut gitu. Masih Karena udah kebiasa makan nasi mulu. ya biasakan kalau nggak makan nasi itu perut itu berbunyi kak. Kayak Iya, bener. saya juga sering gitu sih kak. Kalau nggak makan nasi perut kadang sakit. Kayak, kayak ada yang ganjil atau ada yang kurang gitu ya Ada kan yang kurang, kalau ada yang makan. beda. Motivasi untuk teman-teman di IC atau di luar sana untuk mengikuti program KLIS nih kak, agar mereka yakin tuh, beri motivasi dari kakak itu kak. Banyak juga yang bertanya-tanya kak, gimana sih kak Salma bisa eh, dapat program KLIS? Wow hebat banget katanya kak. Itu ada orang tanya-tanya gitu. Alhamdulillah ya. Ya emang ditakdirkan dari Allah kali. Ya alhamdulillah. Dari motivasi dulu kali ya. Motivasi buat kalian yang ingin ikut program ini, buat adik-adik kalian 8 kelasku sama angkatan di bawah-bawahnya, kalau mau ikut program ini kalian harus sabar dan jangan patah semangat. Ya. Karena kan untuk kalian angkatan kalian 3 udah nggak bisa ya kalian ikut ini. Bisa sih kak. Hmm. Saya lihat tuh 2006 Ya, maksimal. ya bisa di tahun ini maksudnya, bukan Ya di tahun depan udah tahun nggak depan bisa. enggak. Jadi untuk kalian yang ingin ikut program ini, siapapun kalian, adik-adik angkatan atau siapapun yang melihat video ini, harus semangat mulu, jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap fokus pada target kalian. Jadi saran kakak, kalian harus nyiapin target gitu, kayak target sama plan B. Karena kalau salah satu target kalian tuh nggak tercapai, kalian masih punya plan B yang bikin kalian motivasinya bangkit lagi gitu loh. Jadi kakak tuh kan orangnya harus punya target gitu kan dalam hidup. Jadi kakak tuh tahu apa yang bakal kakak lakuin ke depannya gitu. Nah, kalau kalian emang pengen serius ngikutin KLS, harus targetnya satu, itu harus benar-benar ditargetin KLS. Kalian harus fokus ke situ. Jadi walaupun gagal tapi jangan berkecil hati, karena mungkin Allah punya rencana lain buat kalian gitu kan, mungkin di event-event lain yang lebih dari KLIAS, amin gitu, Amin. di beberapa tahun mendatang gitu. Terus pokoknya kalian yang kalau udah lolos juga jangan lupa jargon bina antar budaya adalah kalian belum dipastikan berangkat gitu, kalian sudah ada di pesawat menuju negara tujuan. Itu pokoknya kami selalu diingatkan tentang itu berulang-ulang, jadi kayak udah mindset di otak sama kayak jargon menice. udah melekat Udah. di otak
otak. Di otak dan di hati. Mhm. Ya, pokoknya tetap semangat, apapun yang terjadi, let it flow. Kalian ngikutin arus yang Allah atau Tuhan berikan kepada kalian. Pokoknya banyak-banyak doa, banyak-banyak ikhtiar, tawakal. Insya Allah bakal diberikan jalan yang terbaik. Tetap semangat. Oke, semangat untuk Kak Salma juga di sana ya Kak ya. Tetap Makasih. terus jaga kesehatan, jaga keimanan dan tetap ingatkan kita-kita yang ada di sini Kak. Iya dong, pasti. Aman-aman. Apa pesan Kakak untuk teman-teman di rumah atau untuk teman-teman angkatan Kakak nih Kak? Oh, Untuk angkatan bos nanti Kak. kakak bikin kesan-kesan buat semuanya deh, buat kak, guru, Indonesia angkatan kalian. Untuk angkatan bosnya, ya Allah kangen banget sih sama kalian. Sedih juga kalau dipikir-pikir lagi karena kan ya nggak lulus bareng, padahal masuk bareng tapi keluarnya beda gitu lah. Sedih. Oh, kalian untuk Boska, pesan untuk Boska tetap semangat. Aku tahu kalian banget di sana mungkin karena apa KTI, hafalan dan semua yang bikin stres. Tapi kalian harus tetap semangat, tetap cheerful dan menjalani hari-hari kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan membandingin diri sendiri nih, pokoknya jangan membandingin diri sendiri sama orang lain karena itu nggak bakal bikin kamu maju, bakal bikin kamu stuck doang. Kecuali emang kalau kamu membandingin itu sebagai preferensi kamu gitu, biar kamu bisa lebih maju di sebelumnya. Terus buat guru-guru medise, ustazah yang udah bantu Salma banget untuk ngurus segala perka-Eliasan ini. Terima kasih banget. Semoga ustazah selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan untuk keluarga dan kesabaran untuk mendidik anak-anak itu yang kadang bandel ini. Untuk angkatan kalian, sangat seneng banget bikin podcast kayak gini, jujur. Terima kasih banget yang udah punya ide gitu buat ngajak kakak yang ngobrol-ngobrol kayak Yang gini karena kakak butuh tadi juga butuh nunggu itu lama juga Kak ya. Jam itu sebelum kami itu tadi Kakak lagi ngapain Kak? Masih tidur Kak? ya kakak ya kakak nyalain alarm kan jam 1 terus alarmnya bunyi kakak matiin kakak tidur ada ngantuk banget kan bangun tahu gak sih kakak bangun karena apa ya ada yang di pintu terus kayak ngomong sama gitu enggak merinding atau mimpi kakak gitu ya pokoknya kakak kebangun karena kayak ada orang cewek yang menjaga kakak sama gitu ya Allah siapa belum kakak lihat jam ternyata 2:30 pagi. Kakak minta maaf banget sama kalian karena kakak telat bangun gitu. Kami yang minta maaf Kak udah ngangguin waktu istirahat Kakak dan Nggak apa-apa. makasih Kak ya telah menjadi tamu kali ini di podcast kita program kita pada kali ini. Itu makasih banyak banget Kak. Itu tadi kami Sama-sama. perjuangin tadi Kak. Oke, makasih dan makasih sama Kakak Salma Ramadhani yang telah menjadi teman berdiskusi pada hari ini pada Minggu walaupun berbeda waktu di Indonesia dan Amerika. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan minta maaf yang sebesarnya kepada Kak Salma yang telah mengganggu istirahatnya mungkin ya Kak ya. Nah, Kak Salma, kalau ada orang yang ingin bertanya-tanya itu gimana Kak? Di Instagram Kakak atau di WA Kakak itu nggak apa-apa Kak ya? Untuk menanya-nanyain. Boleh banget. Iya, boleh banget. Jadi kalau nanya-nanya nih lebih ke Instagram kali ya. Kalau soalnya WA kakak jarang kakak buka gitu loh. Jadi Instagram Kak. Jadi ya ke DM kakak aja. Nanti insya Allah kakak balas. Maaf kalau lama respon. Kakak masih adaptasi. Jadi kadang sibuk sama proses adaptasi. Oke, untuk Kak Salma di sana tetap semangat dan jalani hari-harinya dengan penuh kesenangan dan kesenyuman
Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada kali ini, tentunya kita jargon lagi Kak, jargon Manice. Oke, mantap. Siap. Ayo pimpin Rizky. Oke. Siapa kita? Siswa Manice. Manice. Siswa Manice, cerdas, berakhlak, mulia. Ya. Yeay. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada kali ini Kak ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan terima kasih. Mungkin saya tutup podcast kali ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan oke. Itu saja Kak Salma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Eits, tunggu dulu. Jargon dulu dong. Siapa kita? Siswa Manice. Siswa Manice, cerdas, berakhlak, mulia.